Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di program Ngobrol Santuy, Ngobrol Sederhana tapi Bermanfaat. Kali ini kita masuk part 34 dan narasumber kita kali ini adalah anak SMA nih teman-teman. Kita akan membahas tentang produktivitas pada masa SMA. Oke, aku bakalan undang Sami dulu ya teman-teman. Malam kayak gini lagi apa ya? Semoga selalu produktif, semoga bisa selalu menyebarkan kebaikan nih. Karena kita pada malam hari ini ya ke live Instagram bersama Sami, kita bakal bahas tentang produktivitas pada saat SMA. Nah, teman-teman yang masih SMA ataupun Bapak Ibu yang lagi punya anak SMA, wajib banget buat tonton acara kita kayak ini Saminya ya. Oke, halo Sami, kedengaran nggak suara kakak? Ah, suara Sami kok nggak keluar ya di sini? Atau mic-nya belum hidup? Nggak ada suara Sami di sini. Oke, Oke, ada kendala jaringan guys. Nanti teman-teman nyambung lagi aja ya. Ntar ya, kita undang Sami lagi. Pasti ini banyak anak genre nih nanti nonton. Hai teman-teman, salam genre. Kebetulan aku juga anak genre dan kita bakal bahas genre juga sama Sami. Jadi teman-teman wajib banget buat nonton live Instagram ini karena seru banget. Apalagi teman-teman yang mau ikut parlemen remaja gitu kan. Oke, ini lagi menyambungkan ke Sami. Kok belum bisa nyambung ya? Lagi menyambungkan sih di sini. Saya langsung bersama-sama. Oke, terima. Ya, sebenarnya menunggu Sami, jadi teman-teman pasti gak asing lagi ya sama narasumber kita pada malam hari ini, terutama teman-teman kita yang dari daerah Bengkulu Selatan, karena Sami ini salah satu anak yang benar-benar aktif banget ketika SMA. Bisa nggak Sam? Kalau nggak bisa, mungkin nanti kakak keluar dulu terus hidupin lagi lah Instagramnya. Nah, oh bisa deh. Halo Mbak, suaraku kedengeran nggak? Udah kedengeran. Oke, oke, oke. Oke, jadi oke deh teman-teman. Jadi kita sapa dulu ya sama teman-teman yang udah bergabung di live Instagram kita pada malam hari ini. Teman-teman selamat datang di program Ngobrol Santuy, Ngobrol Sederhana tapi Bermanfaat. Jadi kita udah masuk part 34. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Muhammad Sami Aka. Nah, tema kita adalah masa SMA nggak produktif, rugi dong. Nah, teman-teman yang keren banget nih, Saminir merupakan Duta Genre Provinsi Bengkulu tahun 2023, Parlemen Remaja Terfavorit tahun 2023, dan penerima Parlemen Remaja Teladan DPR RI dari Istana Negara tahun 2023. Keren banget ya teman-teman. Jadi waktu SMA udah skalanya skala nasional semua nih. Oke, mungkin Sami bisa sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram kita pada malam hari ini ataupun teman-teman yang nantinya akan nonton lagi siaran ulang ini. Oke, halo teman-teman semuanya. Maaf kalau kualitas gambarnya kurang bagus karena HP yang biasanya saya pakai untuk sehari-hari itu mengalami error kalau live di Instagram. Jadinya saya pakai HP lama saya yang sudah berumur 6 sampai 5 tahun, jadinya wajar jika kualitas kameranya masih sedikit buram. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Samirkan, merupakan siswa aktif dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Sami merupakan Duta Genre Provinsi Bengkulu 2023, Parlemen Remaja Terfavorit, dan juga penerima teladan DPR RI dan Istana Negara, teman-teman. Ya, seperti Oke itu, nih, Mbak. keren banget nih. Oke, makasih Sami. Oke, nih teman-teman yang nantinya mau bertanya tentang Sami, itu boleh banget buat cantumin di kolom komentar. Tahu Sami fans kamu juga banyak banget ya, sampai adek aku aja semangat buat nonton live. Jadi ya itu Sami sangat-sangat terkenal di Bengkulu Selatan ini, Maaf. menyebarkan energi.
Oke, tadi Sami udah perkenalan nih teman-teman. Nah, sekarang Sami berarti kelas berapa ya sekarang? Sorry, tadi kakak nggak terlalu kedengerin. Oke, sekarang Sami duduk merupakan siswa aktif yang duduk di bangku kelas 12 jurusan IPA, Mbak. Wih, kelas 12 nih, bentar lagi kuliah. Dan kenapa sih Sami kalau misalkan ya, ini kita mungkin teman-teman yang saat ini lagi nonton, apalagi ada anak juga, anak banyak banget adik-adik kelas itu yang ngecek kakak di sekarang di kelas 10. Dan kenapa sih Sami memilih untuk jurusan IPA dibandingkan dengan jurusan yang lain? Oke, Sami izin cerita sebentar ya, Mbak. Sebenarnya Sami itu dalam lubuk hati ingin IPS. Benar-benar ingin IPS. Tapi orang tua pada saat Sami kelas 10 itu sangat maksa ingin jurusan IPA. Sempat itu Sami konflik sama orang tua Sami, khususnya ayah Sami, dan itu sampai ribut besar, Mbak. Sami ingin pindah jurusan, tapi orang tua nggak nyuruh. Alhasil Sami tetap berada di IPA karena pada waktu itu udah ujian tengah semester yang artinya udah 3 bulan waktunya berjalan. Tapi Sami percaya mungkin ada hikmah yang dibaliknya Sami di IPA. Sama sih, sama. Sampai waktu itu, kita kan sama-sama SMA Negeri 1 ya teman-teman. Sampai guru-guru tuh kayak Ibu Repi, terus banyak lah gitu kan. Selalu bilang, kenapa kamu masuk IPA? Kamu jiwanya IPS. Biar Ya lihat mau, ya emang salah jurusan gitu ya. Tapi ya senang-senang aja itu ya, tetap bertanggung jawab dan tetap mempertahankan diri gitu ya teman-teman. Oke teman-teman yang kelas 10 masih bisa mempunyai kesempatan untuk bisa mulai menata gitu ya, kira-kira kuliah nanti bawa jurusan apa gitu. Oke, sekarang aku mau tanya nih, kan Sandi kan ikut lomba di beberapa mata bidang lomba ya, bahkan itu ada yang parlemen, ada duta, nah itu banyak lagi nih, bahkan kakak liatin tuh benar-benar aktif banget. Apa sih motivasi Sami buat ikut berbagai macam lomba pada saat SMA? ketika asa merubah pengempunya, begitu Mbak. Sami sebenarnya pas SMP benar-benar tidak ada asa di diri Sami. Sami benar-benar tidak tahu mau jadi apa. Sami tidak ada motivasi apapun pada waktu SMP. Karena Sami waktu SMP itu sangat-sangat bisa dibilang dibully, Mbak. Karena penampilan Sami jelek, Sami pada saat itu belum tahu apa itu artinya. Kalau bahasa kita itu gaya. Tapi akan tetapi waktu SMA, Sami itu tidak ada motivasi apapun, tapi punya ketertarikan dalam diri, punya asa di dalam diri, mau menjadi lebih baik dan keluar dari zona zaman Sami. Karena pada saat SMP, Sami itu sering sekali main game, Mbak, yaitu game Free Fire yang kita kenal sekarang. Itu Sami salah satu game playernya. Tetapi pada saat itu Sami mempunyai asa di dalam diri, Sami mempunyai motivasi kuat di dalam diri, bukan motivasi di luar diri, tapi motivasi dan dorongan dari dalam diri untuk berubah dan keluar dari zona nyaman, dan dimulai dari hal kecil menjadi sebuah gunung, seperti tagline Sami. Hal kecil apa itu Sami? Yaitu keinginan terlebih dahulu, teman-teman. Bukan motivasi, tapi keinginan terlebih dahulu. Karena aksi tanpa motivasi itu tidak akan ada arah, tapi motivasi tanpa aksi itu akan menjadi kenyang semata, teman-teman. Seperti itu, Mbak. Keren-keren, ini teman-teman Sami udah kasih api-api. Menyala bangku, ilmu padi. Oke teman-teman, sebenarnya ngobrol santuy ini kenapa namanya ngobrol santuy? Karena emang benar-benar kita tuh baru sharing sama anak-anak muda dan emang gak mau kaku, jadi kita banyak sharing sama teman-teman, kita jadi friendly, teman-teman mau chat main depannya juga bisa di kolom komentar. Suara aku agak mendengung ya, di Sami mendengung ya? Enggak, Mbak. Enggak. Jelas banget. Oke. Ya, bagaimana cara kamu mengatur skala prioritas atau manajemen waktu untuk semua kegiatan sekolah, perlombaan, dan prestasi? Karena kalian lihatin kamu suka banget lombanya itu ada skala nasional. Kamu pergi ke Jakarta lah, tiba-tiba kamu di mana, terus tiba-tiba kamu organisasinya banyak lagi. Ada genre, ada OSIS, gitu. Gimana cara ngaturnya? Oke, kalau untuk ngatur, ini teman-teman sebelumnya Sami masih belajar juga. Artinya Sami bukan ingin mendikte atau mengajari teman-teman, tapi Sami ingin sharing terlebih dahulu. Oke, sebenarnya kunci teman-teman untuk mengatur waktu itu adalah perbanyak ikut lomba dan perbanyak ikut organisasi. Jadi teman-teman dengan sendirinya, dengan secara hanyut, dengan kesadaran penuh, teman-teman akan terbawa dengan permainan yang telah teman-teman buat, dan teman-teman akan bisa mengatur skala prioritas mana yang bisa teman-teman dahulukan. Jadi seperti itu. Untuk tips and tricksnya sebenarnya itu tidak ada mengatur waktu itu, tapi benar-benar teman-teman itu lakukan sendiri, terjun sendiri terlebih dahulu, agar tahu teman-teman bagaimana cara memprioritaskannya. Tapi ada beberapa solusi yang bisa kami jelaskan. Itu yang pertama itu
maksimalkan dan prioritaskan yang pertama itu pendidikan formal seperti sekolah. Karena teman-teman bisa ikut organisasi, bisa mendapat prestasi itu bermula dari sekolah terlebih dahulu, dimulai dari cangkang teman terlebih dahulu. Jangan terlebih dahulu teman-teman mendahulukan organisasi atau prestasi, karena teman-teman tidak akan bisa memaksimalkan sekolah teman-teman. Jadi seperti itu. Karena sejatinya kita hidup dari sekolah, teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa membedakan mana posisi teman-teman yang lebih penting di sebuah organisasi. Misal di organisasi A teman-teman menjadi ketua, sedangkan di organisasi B teman-teman menjadi anggota. Sebaiknya teman-teman dahulukan organisasi A terlebih dahulu karena teman-teman di situ posisinya lebih tinggi daripada sebuah anggota biasa dan teman-teman harus terlibat langsung di dalamnya. Kemudian untuk prestasi teman-teman, kalau teman-teman giat di sekolah, teman-teman rajin di sekolah, teman-teman ambis di sekolah, teman-teman itu akan dengan sendirinya ikut dalam prestasi teman-teman sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke, kakak udah catat nih poin yang pertama itu dari sekolah, teman-teman harus ini ya teman-teman. Fokus pertama itu adalah sekolah, itu benar banget karena kebanyakan orang gaya-gayaan organisasi banyak tapi secara sekolah formal, nah itu kacau, nah, itu bahaya teman-teman karena kembali lagi lebih dominan, apalagi kalau misalkan untuk kalian kuliah, itu akan lebih dominan untuk dilihat nilai rapat kalian dibandingkan sertifikat organisasi kalian dulu. Karena beda nih skalanya kalau ketika kalian SMA sama ketika kalian kuliah. Kalau kalian kuliah itu organisasi perlu karena setelah itu kalian harus bekerja gitu. Itu yang teman-teman harus pahamin. Terus dari jabatan, betul banget kalau misalnya kamu ketua dan jabatan lainnya, pasti ketika kamu ketua, kamu harus menjiwai hal itu dan kamu harus mengayomi gitu. Dan prestasi untuk kata Sabi itu akan mengalir secara tersendiri ketika kalian ambis. Percaya nggak? Kakak pernah di SMA itu 1 bulan atau 2 bulan nggak masuk kelas gara-gara OSN. Sama aku kebetulan di semester 4 kemarin nggak masuk kelas dan izin itu sekitar 34 kali. Sedangkan semester 5 ini sekitar 38 kali, Mbak. Sama. Sedangkan habis itu PR kebanyakan. Serius teman-teman. Jadi itu akan dimaklumi karena kalian mengangkat tema sekolah gitu. Tapi tetap kita tadi kan Sami udah bilangin ada skala prioritasnya itu nilai di kelas. Jadi ketika kalian lomba, kalian udah coba untuk ngasah diri di sini, tapi jangan lupa juga untuk nilai-nilai di kelas gitu. Walaupun mungkin dalam 1 bulan tuh bisa full udah benar nggak di kelas serius. Aku pernah ngerasain itu. Karena waktu itu kan kalau OSK, Olimpiade Sains Kabupaten kan 2 minggu kita nggak masuk kelas waktu zaman kakak. Terus nanti lomba, menang OSP, naik 2 minggu lagi nggak masuk kelas 1 bulan. Terus belum lomba-lomba yang lain. Itu jadi teman-teman harus, padahal ini ya Sami, misal di kelas 1 gitu kan. Kalau kelas 1 itu kalau ikut lomba malahan enakan dicoba semua karena masih punya kesempatan di kelas 2. Iya. Karena kalau kita coba itu kita belum tahu jati diri kita di mana. Kalau kita cuma coba terus kita menang, oh kayaknya ini jati diriku, tapi belum tentu loh teman-teman. Coba lagi yang lain, mungkin itu akan lebih membuat teman-teman itu berkreasi dan teman-teman mengeksplor diri teman-teman. Betul, dicoba semua. Ya. Keren-keren. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih, organisasi yang saat ini diikuti apa aja baik internal ataupun eksternal dari sekolah di sana? Oke, terima kasih Mbak. Pertanyaannya kalau untuk di internal sekolah sendiri itu Sami itu di PR sebagai anggota biasa karena di 2022-2003 kemarin sudah menjadi pengurus intinya dan sekarang sudah purna dan menjadi anggota. Kemudian untuk eksternalnya sendiri itu yang pertama saya menjadi ketua Genre Bengkulu Selatan, sebentar lagi akan purna juga, kemudian menjadi duta Genre Provinsi Bengkulu, kemudian tergabung dalam Teladan Parlemen Remaja, Mbak. Jadi sedikit karena udah mau kuliah Mbak, jadinya fokus ke masa depan aja Mbak, ke transisi kehidupan berikutnya. Betul, betul. Kelas 12 kakak juga dibandingkan dengan kelas 1 dan 2 itu jauh lebih mempersiapkan sih karena kalian harus belajar UTBK gitu. Nggak tahu deh namanya sekarang apa ya. Kalau zaman kakak dulu UTBK gitu. Terus kalau misalkan kalian dari itu lah, kayak ada kejar-kejar nilai juga. Terus kalian ya ada plan lah kalau misalkan nggak dapat jalur dengan jalur tes itu gimana, jalur yang lain itu seperti apa, itu harus dipersiapkan teman-teman ya. Kalian mendadak
SKS gak bisa. Itu benar-benar. Tapi percaya gak, Sas? Kakak dulu ya waktu SMA itu dari minus 0, sekian itu pas waktu mau masuk kuliah belajar terus kan main handphone tapi lihat tutorial itu naik minusnya sampai 2. Ya Itu Allah, bener-bener lembur. karena ngeliat bener-bener langsung. Jadi teman-teman wajib banget sih buat cuci apalagi kalau misalkan mau kerja tadi dan itu wajib banget. Iya, Nah, betul. aku mau tanya lagi, gimana rasanya bisa menjadi bagian dari parlemen remaja, apalagi mempunyai sertifikat presiden dari RI? Oke. Gimana tuh, Sam? Untuk menjadi sebuah parlemen remaja dan perasaannya bagaimana? Itu tahu nggak sih teman-teman, pas penerimaan itu hebohnya satu angkatan karena aku benar-benar kayak heboh banget gitu karena nggak sangka anak kelas 11 SMA tanpa prestasi, tanpa ada apapun bisa lolos parlemen remaja yang pada saat itu kuotanya cuma 2 di Provinsi Bengkulu. Dan itu secara random acak dari 120 peserta. Itu guru-guru pertama bilang, "Ah, itu ada berantem loh." Karena saking hebohnya gitu aku teriaknya. Kemudian kalau untuk perasaan yang aku dapat undangan di Istana Negara itu sampai sekarang pun belum percaya teman-teman karena aku dari Bengkulu Selatan, desa kecil yang tersembunyi di balik Bukit Barisan, desa kecil yang tersembunyi di balik Samudra Hindia, bisa ke Istana Negara diundang gratis 100% dan mendapat pengakuan teman-teman. Itu kalau mau digambarkan nggak bisa sebenarnya, tapi kalau dari kata-kata mungkin itu saya yang bisa menggambarkannya, Mbak. Keren, keren. Jadi nggak mungkin kalau nggak mungkin nggak apa ya, mestinya setiap ada peluang tuh masukin karena kita nggak tahu di peluang mana yang bisa mengantarkan Nah, kita sih. setuju, Jadi setuju. jangan pesimis dulu, Bang. Jadi kalau misalnya ada peluang tiba dimasukin perihal gagal berhasil itu nomor 2 sih menurut kakak. Iya. Karena setiap resiko yang kita ambil pasti ada kalah dan menangnya teman-teman. Kalau dari kalah kita bisa belajar, kita bisa lebih tinggi, dari menang kita bisa merasakan apa yang kita rasakan di atas dan bisa mengembangkan berikutnya. Betul banget. Terus juga apa ya, kalau misalkan kakak dulu selalu gini prinsipnya. Kalau misalkan aku kalah sekalipun aku belajar untuk melatih mental. Karena gak semua orang itu bisa melatih mental. Menurut kakak malahan ketika SMA tuh kalian coba deh buat banyak-banyak ikut apapun itu, organisasi apapun itu, ketika kalian nanti gagal ataupun kalian nanti nggak berhasil gitu, secara mental dan keberanian, kedewasaan itu akan tercipta secara mandiri, apalagi ketika kalian SMA kuliah itu akan sangat-sangat berarti. Penting banget sih. Karena orang yang itu pasti ditempa dari kegagalan teman-teman. Sampai kayak gini, yang Sami Pos emang kebahagiaannya terus, tapi di balik itu semua ada tangisan, ada kegagalan, ada sakit hati yang Sami rasakan sehingga Sami bisa mendapat apa yang Sami inginkan sekarang, teman-teman. Seperti itu. Semuanya diperjuangin ya Sam, nggak bisa instan ya Sam. Dan insan mie aja pun harus direbus dulu loh, nggak ada langsung bisa Iya, dimakan. betul banget sih. Uh, Ya oke Sam, tadi kan kita jelasin tentang parlemen remaja gitu kan. Sama itu juga terasa wah tiba-tiba heboh nih karena lolos. Nah, apa aja sih Sam yang harus dipersiapkan untuk parlemen remaja? Mungkin teman-teman yang lagi nonton saat ini masih kelas 10, kelas 11 mau coba ikut juga. Oke, untuk teman-teman yang ini, kalian boleh tolong dicatat ini di penilaian parlemen remaja itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah CV, kemudian ada esai, dan terakhir ada video kampanye. Nah, dalam CV ini terbagi yaitu prestasi akademik maksimal 5, non akademik maksimal 5, kemudian riwayat organisasi baik itu menjadi ketua dan segala macamnya. Itu penilaian di CV itu sekitar 15% saja teman-teman. Kemudian lanjut ke esai, di esai itu ada temanya itu tergantung setiap tahunnya teman-teman. Dan penilaian esai itu paling besar, yaitu 40% teman-teman. Dan sisanya ya, di video kampanye sekitar 35% atau 45 atau 40% juga, Sami lupa itu pokoknya
yang paling kecil adalah CV. Jadi kalau teman-teman tidak ada prestasi seperti aku kemarin itu nggak apa-apa teman-teman, jangan khawatir, tetap aja ikut. Tapi teman-teman harus bisa memaksimalin di esainya dan video kampanyenya. Sedikit cerita teman-teman, kalau membuat video kampanye kemarin, kami melibatkan 2 orang juga, yaitu adalah teman dekat kami, yaitu Habib dan Dayat. Mereka itu senantiasa membantu kami membawa jas kami keliling kota mana loh, untuk membantu kami membuat video. Karena kami yakin di CV kami sudah kalah, kami harus maksimalin di video dan di esai. Pas take videonya itu nggak cukup 1 hari, tapi 2 hari teman-teman. Kami bawa baju keliling, cari spot video, cari lighting, segala macam. Jadinya 3 penilaian itu dan harus dimaksimalkan jika salah satunya tidak terpenuhi teman-teman. Jangan overthinking, cukup dicoba terlebih dahulu seperti itu. Semangat teman-teman. Oke. Ada 3 ya, yang pertama CV, esai, dan video kampanye. Jadi betul banget. Aku suka nih mentalnya. Siapa ya? Itu ya teman-teman. Jadi jangan overthinking dulu ya duluan. Apalagi kalau misalnya kalian udah paham sistem dari lombanya ini seperti apa. Jadi teman-teman bisa langsung kalau misalkan dari CV kita udah tahu skala persentasenya ini cuma sedikit. Kalian emang kelemahannya di sana. Kalian dominan kan hal-hal yang jadi potensi kalian gitu kan. Betul. Setuju, Mbak. Setelah itu kakak mau tanya nih, kita bahas tentang duta genre nih, karena kita sama-sama duta. Tapi di kakak ini suaranya gema loh, Sam. Di kamu gak ya? Enggak, Mas. Lancar kok. Oke, nggak apa-apa deh, yang penting kan gema di kamu ya. Iya. Oke, kita bahas duta nih sekarang. Sebelum jadi duta, kita itu wajib punya PR, pusat informasi. Kita bergabung di PR ya, pusat informasi keuangan remaja. Makanya kita, kalau kakak dulu tuh diajarin sama Ibu Rapi gini, kamu jadi duta tuh jangan lupa asal kamu gitu. Ya Bu, siap. Jadi asalnya adalah PR, terus masa gitu. Nah, zaman kakak itu yang cowok ya, PR itu bisa dihitung pakai jari. Cuman Bintang, Aryo, sama Pandu waktu itu. Nah, itu cowoknya cuma 3 tuh waktu itu. Kenapa Sami mau ikut PR? Atau emang udah ngejar duta? Aduh ketahuan. Jadi kami izin cerita lagi, Mbak. Pada saat kami kelas 8 SMP di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan itu ada rombongan duta genre itu melaksanakan programnya itu genre Ghost to ke SMP. Nah, pada saat itu kami tahu bahwa di Bengkulu Selatan itu ada organisasi duta genre, bukan organisasi genre atau PR-nya. Setelah kami naik ke SMP, setelah kami naik ke SMA, itu ternyata kakak-kakak kami itu tergabung di organisasi PR. Terus saya nanya lah ke kakak-kakak Sami, 2 orang kakak Sami tergabung dalam PR sekaligus. Nah, Sami nanya, ini PR apa sih kak? Terus dijelasinya, oh ternyata duta genre itu adalah komponen terkecilnya adalah PR. Jadi Sami ingin mengejar cita-cita Sami dari SMP yaitu menjadi duta genre, harus menjadi komponen terkecil terlebih dahulu yaitu PR. Emang dari kelas 8 sudah mengejarnya jadi duta genre sih Pak sebenarnya. Udah lama ya. Iya. Akhirnya kesampaian. Terus gimana? Tapi alhamdulillah mimpi yang kami inginkan dan kami kejar, kami cita-citakan itu bisa tercapai dengan doa juga usaha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gimana rasanya masuk PR Sam? Sebenarnya kalau masuk PR tanpa dijiwai itu teman-teman pasti akan bosan karena materi PR itu begitu banyak dan sangat mempusingkan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman menjiwai dan punya tujuan itu tidak akan bosan sebenarnya. Tapi percaya nggak, ilmu PR itu benar-benar terpakai sampai saat ini bahkan untuk cewek karena itu parentingnya banyak dan persiapan pernikahannya itu benar-benar pakai banget Sam, terutama cewek ya. Ini garis bawah terutama cewek teman-teman karena kita mungkin dulu waktu SMA, dulu kakak juga di umur 16 tahun gabung ke PR itu mikir kenapa aku belajar tentang ini kayak aku terjadi dewasa kayak gitu. Jadi kayak kenapa aku didewasakan gitu. Tapi ketika aku sudah umur 20, 21 udah oh iya bagus. Sampai saat ini pun ilmu pikir jadi kebayang-kebayang sampai terbawa oh iya ya nanti kalau aku udah punya anak kayak gini nih. Aduh oke, kalau aku udah menikah kayak gini nih. Jadi ilmunya itu benar-benar kepakai sampai sekarang misalnya. Setuju Mbak. Untuk
pendiri genre Indonesia yaitu Mas Joko, orang asli Bengkulu, pernah bilang ke Sami bahwa ilmu genre itu akan terpakai sampai kita meninggal pun masih akan terpakai, teman-teman. Karena ilmu genre itu akan turun, turun, dan turun terus ke anak-anak kita dan tidak akan pernah mati, juga tidak akan pernah berubah. Tapi akan fleksibel mengikuti zaman. Seperti contohnya tadi benar kata Mbak, yaitu parenting, misalnya ada pola hidup sehat, 5 transisi kehidupan, ada salam genre, dan lain-lain. Itu yang dimana materi yang akan terus mengikuti perkembangan zaman, teman-teman. Jadi tidak ada ruginya untuk mengikut genre, ikutlah mulai dari sekarang, karena itu akan bermanfaat untuk masa depan, teman-teman. Teman-teman akan mengajarkan Betul. teman-teman, ke cucung, dan ke bawah-bawah, teman-teman. Lebih ke nanti kalian akan memahami bahwa PR itu akan meningkatkan soft skill karena keterampilan public speaking kalian, terutama kalau misalkan kalian masih jadi duta genre ya, itu penting banget sih. Terutama kalau misalkan emang kalian gak mau jadi duta genre tapi emang mau ikut ekstranya, kalian percaya apalagi kalau misalkan kalian wanita itu akan sangat-sangat berarti banget gitu. Jadi kamu akan jauh lebih ketika kamu belajar parenting nanti kamu tuh nggak kaget lagi gitu. Itu penting. Ya, setuju, setuju. Nah, kan nanya gimana perjalanan menjadi duta genre, Sam? Tadi kan Sami udah bilang kan dari kelas 8 ngincer duta genre ya. Agak lama sekali ya, Pak. Aku kalau kakak ya, kakak tuh tahu duta genre itu dari SMA gitu, SMA kelas 1, akhirnya langsung ikut, langsung juara waktu itu. Tapi karena waktu zaman kakak itu genre itu baru dihidupin lagi gitu. Jadi makanya belum belum ada yang kayak Cahaya benar-benar kikeng gitu diajarkan seperti ya belum gitu. Jadi setelah angkatan kakak baru kita mendidik adik-adik kita yang di bawah-bawahnya baru hidup lagi semuanya gitu. Gimana nih perjalanan Sami untuk jadi duta genre? Mungkin bisa cerita biar motivasi teman-teman yang mau jadi duta genre gitu. Oke, izin cerita juga teman-teman, kami menjabat menjadi duta genre itu tepat tanggal 12 Juni tahun 2022, itu menjabat menjadi juara satu duta genre putra Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebelum menjadi duta genre Kabupaten Bengkulu Selatan, itu sebenarnya paling berat itu perjalanan sebelum jadi duta kabupaten, teman-teman. Karena kita ditempa dari nol, benar-benar kami dari yang nggak bisa ngetik, kami nggak bisa main Word, nggak bisa main Excel, itu kami nggak bisa belajar, itu teman-teman ditempa dari nol sampai kami bisa dari duta genre kabupaten, terus kami lanjutkan menjadi duta genre provinsi. Itu perjalanannya seperti naik gunung melewati lembah, teman-teman. Ada senangnya, ada sedihnya. Senang ketika kami bisa menginspirasi orang-orang, tapi sedihnya ketika kami tidak bisa menjadi contoh bagi orang-orang sekitar. Tepat tanggal 5 Maret tahun 2023, kami diangkat menjadi juara 2 putra duta genre Provinsi Bengkulu 2023. Nah, tantangannya jika sudah menjadi duta genre provinsi, itu teman-teman jangkauannya lebih luas seprovinsi Bengkulu. Senangnya ketika kami bisa menyapa teman-teman seprovinsi Bengkulu, dan sedihnya ketika kami tidak bisa menginspirasi secara langsung di kabupaten-kabupaten tertentu, teman-teman, karena mengingat jarak. Dan insya Allah sebentar lagi kami akan melaksanakan uji kompetensi untuk mewakili Provinsi Bengkulu ke apresiasi duta tingkat nasional. Doakan kami bisa lolos, teman-teman, untuk uji kompetensinya. Terima Amin. kasih. Itu apa tuh Sam? Karena zaman kakak belum ada tuh. Itu apa jambore atau adujak atau apa tuh? Zaman sekarang. Oh, itu namanya Adujak sekarang, Mbak, apresiasi Adujak. duta dan jambore kreativitas. Oh gitu, berarti walaupun runner up juga bisa untuk ke nasional ya. Jadi buat adujak itu. Iya, Mbak, kalau untuk tahun ini ada perubahan, itu minimal menjabat 1 tahun terlebih dahulu. Nah, sekarang Duta Genre Provinsi Bengkulu 2023, Duta Genre tahun belakang itu akan melakukan uji kompetensi ulang, menentukan sepasang yang akan berangkat ke nasional. Siapapun bisa, termasuk runner up, Mbak. Keren-keren. Tapi tahu gak Sam, kamu harus lihat kayaknya angkatan tahun 2017 duta genre. Kita tuh pakai selempang, tuh bener-bener selempang yang tipis banget. Yang kalau ada angin terbang. Itu selempang kita, selempang di bawah kita itu mulai bagus gitu, selempang di bawah kita bawah lagi itu cakep banget tuh. Kalau lihat deh foto kita waktu itu ya ampun Sam, kayak gini doang Sam, kamu tahu
lebih tipis lagi daripada jilbab ini Sam, sayang. Iya. Tulisannya di sablon lagi, bukan di bordir. Bayangkan itu kita tahun 2017 itu. Nah, Iya. kita tahun 2017 Sam, tidurnya masih di aula BKKBN, belum ada ceritanya di Mercure kita aja. Belum ada. Alhamdulillah sekarang udah berkembang jauh, Mbak. Lebih enak loh daripada zaman Mbak. Karena ngeliatin Wamsyong, duta genre, udah di Mercure aja. Terus hadiah-hadiahnya juga jauh lebih besar ya, sekarang mantap. Jadi semangat lagi buat duta genre gitu kan. Tapi Sam, gimana Sam, pas waktu lomba eh, di kabupaten dulu nih, kalau di kabupaten ngajuin program apa Sami kemarin? Kan ada program Oke, kerjanya kalau kan? kalau di kabupaten kemarin itu saya membuat program inovatif, yaitu sebuah elektronik book yang berisi tentang materi-materi genre, tentang yang inovasi-inovasi, tentang motivasi-motivasi yang bisa diterapkan kepada remaja. Kemudian program kami terapkan di kehidupan nyata, yaitu sebagai podcast dan mewawancarai langsung para petinggi-petinggi di daerah Sami, teman-teman, dan para tetua ada di daerah Sami, seperti itu. Bukan hanya elektronik book, tapi kami juga langsung implementasikan. Seperti itu, Mbak. Nah gitu. Oke. Terus dari kau udah selesai nih di kabupaten. Nah, yang di seleksi provinsi, apa yang paling kamu berkesan? Sampai kakak itu kayak ini kan kecil seperti itu. Pas zaman kakak itu kita tuh tidur cuma 2 jam, bayangin, selama 3 hari. Sama. Sumpah, itu latihan koreo sampai jam 12 malam lebih, teman-teman. Jangan dikira dari duta itu kita santai-santai leha-leha ya di provinsi. Hah, sakit kaki, sumpah. Apalagi cewek pakai high heels. Gimana kalau zaman Sami gimana tuh? Masih sama, Mbak, masih sama. Belajar Korea juga kan? Ya, ya gini teman-teman. Setiap dari pagi sampai malam itu rangkaian kegiatan itu banyak, teman-teman. Dan rangkaian kegiatan itu selesainya sekitar jam 11. Kemudian para duta itu dipisahkan dari gerombolan atau teman-teman genre lain, khusus untuk duta aja untuk belajar koreografi pada malam grand final, teman-teman. Nah, untuk latihan koreografi ini kalau belum lancar, itu kita nggak bisa tidur, teman-teman. Kalau zaman Sami kemarin itu benar lebih dari jam 2 malahan, sekitar jam 3, karena ada beberapa orang yang nggak bisa tidur tapi menyiapkan baju untuk langsung kegiatan besoknya. Jadi selama lebih dari 3 hari kalau tahunan Sami itu ada sekitar 1 minggu, Mbak. Benar-benar nggak bisa tidur, benar-benar nggak bisa tidur dan melatih mata, melatih mata dan melatih mental. Betul, itu harus disiapin loh teman-teman yang mau ngikut duta. Apalagi yang cewek ya, rempong. Jadi ada dari Mbak Indrian, nice, semangat ya, terima kasih. Dan kita share, apalagi yang cewek ya, kalian tuh pakai baju adat, bawa sanggul, bawa sunting dari mana itu kita bawa di Bungkus Selatan, bawa sepatu tinggi, bawa bedak, terus bawa bener-bener itu kita yang cewek tuh wajib pakai high heels dari pagi sampai malam, kagak ada ceritanya kita ganti jadi sendal, catat langsung ada nomornya di sini, langsung dicatat nomor segini lagi ini gitu ya. Makan ada table manner, belajar belajar dandan. Tau gak kamu, aku kan waktu SMA ya nggak bisa dandan, jadi aku pas waktu kelas beauty nggak lolos. Yang lolos kan disuruh dulu. itu jadi kayak kamu kalau mau jadi duta beneran deh harus belajar dandat dulu, sumpah. Kamu apa ada hal yang lucu pas satu seleksi provinsi? Ya, Pak, Mak? Hal yang paling kamu kendang dan bener-bener kayak ini lucu banget deh pas satu seleksi ya Mas Sam. Ini satu hal. Sam itu kalau belum naik ke atas panggung itu pasti demam panggung, Mbak. Oh, Tapi belum naik aja. Tapi kalau sudah naik nggak lagi sih sebenarnya. Nah, sebelum naik itu Sami pasti kayak muntah-muntah gitu. sama Kayak muntah-muntah, mau buang air kecil, mau buang air besar.
Bahkan Sami itu pernah ini pusing, nggak bisa berdiri karena demam panggung sebelum naik, bukan di atas panggungnya loh sebelum naik. Jadi teman-teman dari Sami itu kalau orang lain belum panik itu Sami harus berpanik semua terlebih dahulu biar nggak Sami sendiri yang panik. Itu sih Mbak sebenarnya paling lucu. Iya, iya. Tapi kalau Tapi tuh sampai sekarang pun kakak masih ngelatih itu sih Sam, karena jadi cemasnya itu tuh sebelum tampil. Soalnya kalau udah tampil tuh ngalir lagi, kalau ngomong tuh ngalir keluar sampai kayak bingung ngapa kenapa keluar semua gitu kan. Itu benar-benar sih. Tapi kalian waktu itu koreonya apa aja Sam? Kayak kakak dulu ya, ada koreo duta belajar catwalk, terus belajar juga yang tarian Barbie kayak gitu, sama march genre. Nah, ngedance kita. Kakaknya semua karian kan, tahu karian nggak? Jadi kakak apa sangkanya sama karian. Jadi waktu itu Opik, Repulso Fatima itu sama kok Ponima. Jadi kita berdua tuh kayak, ya kak, itu tos-tos kayak gini puter, kedip, jadi bener-bener kayak lucu banget. Kalian masih koreo-koreo pasangan gitu nggak sih, Sap? masih Mbak, ternyata 7 tahun yang lalu nggak berbeda jauh sama 2023 ya. Kami di tahun 2023 juga gitu Mbak, belajar koreo, belajar tentang ini apa panggung, belajar tentang segala macam table manner yang ada di panggung, table manner yang ada di panggung Mbak, kayak jalan, catwalk segala macam. Dan koreo itu nggak hanya satu, tapi ada banyak banget koreo seperti koreo Mars Genre, koreo Mars BKKBN, Mars KB, terus ada koreo yang dibuat khusus duta, ada koreo yang dibuat khusus duta rame-rame, ada khusus duta dikit aja, terus banyak banget Mbak. Oh, lebih, Makanya kalau banyak. tidur itu tidur lebih banyak malahan kalau bisa dibilang. Betul, betul. Keren sekali kata kakak. Masya Allah sebagai terus Kartigas, terima kasih Teti. Jadi gitu ya teman-teman yang teman-teman mau jadi duta, tapi jangan jangan berpikir jangan langsung down ya. Jadi ketika kalian jadi duta, malah ini menjadi suatu persiapan ketika teman-teman sebelum menjadi kabupaten gitu kan. Terus kemudian teman-teman ke provinsi, itu teman-teman wajib siapin, apalagi kan ada penampilan bakat gitu di provinsi gitu. Belum per pos-posnya gitu, karena emang duta genre itu skalanya sampai nasional, dan bahkan teman-teman itu ya benar-benar, karena duta genre itu terkenal gitu, ajang itu terkenal gitu teman-teman. Bahkan kalau di sini, kalau di daerah Jakarta tuh Sam, lombanya bukan dari kabupaten, dari kabupaten. Nah kalau di daerah Jakarta tuh dari kecamatan dulu gitu, baru naik lagi sampai kabupaten. Jadi berlapisnya lebih banyak gitu, seleksinya benar-benar lebih itu lagi, lebih ketat lah. Hmm, sama sih Mbak, kalau di Bengkulu Selatan juga gitu dari tingkat kelurahan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk tingkat kelurahan itu masih main ditunjuk aja, belum ada ajangnya terlebih dahulu Mbak. Masih Hmm. ditunjuk-tunjuk kayaknya. Apa sih makna duta genre bagi Sami, dan apa yang Sami rasakan setelah menjadi duta nih? Oke, makna duta genre itu adalah duta remaja yang bisa menginspirasi tentang reproduksi dan juga perilaku hidup baik bagi remaja teman-teman. Sebab duta genre bukan sekedar hanya seorang duta, bukan sekedar hanya role model tanpa tujuan seperti pageant-pageant lain, tapi duta genre ada misi yang dibawa di dalamnya, yaitu menekan angka perceraian, menekan angka stunting, menekan angka teman-teman menggunakan nafsa dan terorisme, dan menekan angka-angka buruk lainnya teman-teman. Makna duta genre itu kalau kita pelajari sangat dalam, itu menyelamatkan generasi emas, generasi kita sekarang menuju generasi yang lebih baik ke depannya, karena kita akan mengempu Indonesia emas 2045 nanti. Kalau kita sebagai duta genre tidak menjalankan menjalankan target ini secara baik, lalu siapa lagi teman-teman? BKKBN mengempu tugas ini, BKKBN khususnya di bidang perbaikan masyarakat teman-teman. Maknanya sangat dalam sekali kalau kita mau pelajari teman-teman. Ngerti.
Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan yang belum paham duta genre itu apa, jadi duta genre itu adalah suatu ajang, suatu komunitas yang dibentuk dari BKBM untuk menjadi wadah bagi anak-anak muda gitu. Kita betul banget kata Sami tadi, kasih aplaus dulu buat Sami. Jadi teman-teman, intinya duta genre itu dibuat untuk remaja dan kembali lagi untuk dibuat untuk remaja dan untuk remaja lah gitu intinya ya. Jadi teman-teman diajarkan untuk agent of change, jadi teman-teman diajarkan untuk bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya untuk bisa merencanakan kehidupan berkeluarga gitu. Karena banyak sekarang ini bahkan sex education itu penting banget buat anak-anak pada saat masih sekolah gitu kan. Apalagi ketika itu perlu banget karena kebanyakan pergaulan bebas, globalisasi dan hal-hal yang itu yang membuat pengaruh negatif jadi anak-anak muda apalagi kita sekarang itu fokusnya adalah ke bonus demografi ya Sam itu lagi benar-benar digencang-gencang banget. Setuju, setuju, Nah, setuju, Mbak. Sami kan udah ikut beberapa banyak lomba ya, bahkan sering banget menang gitu. Tapi Pak Sami pernah nggak merasa gagal di saat lomba? Pernah nggak gagal bisa lomba Sam? Oke. Sebenarnya lomba yang kami ikuti itu banyak, kalau bisa dibilang sebulan itu ada beberapa kali, tapi yang kami post itu hanya menang saja teman-teman. Banyak kegagalan yang tapi tidak kami post karena itu adalah akan menjadi kami refleksi pada diri dan tidak akan kami biarkan teman-teman tahu bahwa kami gagal. Kami ingin memberitahu teman-teman itu baiknya kami saja. Mungkin kegagalan kami cukup kami saja yang tahu. Itu ada beberapa Mbak, yaitu seperti sambil mengikut penelitian di daerah, penelitian dari bupati itu kami gagal. Terus ada tari andun, kami gagal juga. Terus ada lomba debat, memang menang di kabupaten tapi gagal di provinsi, yang dimana strata provinsi yang akan dipertimbangkan di SNBP. Jadinya banyak sih Mbak kalau mau dibilang kegagalan lah. Tapi gimana caranya buat tetap semangat Sam? Oke. Kegagalan itu kita sikapi dengan bijak teman-teman. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kami pernah gagal di suatu event, yaitu di Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana dihadiahkan pergi ke IKN. Saat itu diterima 5 orang dan kami posisi ke-6. Bayangkan itu sakitnya gimana tingkat nasional dihadiahkan ke IKN. Kami 12 jam lebih di kamar, 12 jam lebih di kamar. Tapi kami sadar akhirnya, kalau kami nangis terus tanpa ada hal baru yang kami buat apa? Kami harus menjadikan refleksi kegagalan itu menjadi lebih baik ke depannya. Kami harus tetap semangat dan memperbaiki kesalahan apa yang kami perbuat di tahun lalu, di event itu, dan akan kami perbaiki di tahun berikutnya. Seperti itu, Mbak. Cukup Kayak bisa. gitu. Nah, paling penting itu kakak yang seneng sama kamu udah bangun personal branding dari SMA di Instagram kamu itu penting banget tau nggak Sam? Karena kakak baru menyadari itu ketika kuliah. Jadi kakak tuh telat lah bisa dibilang, tapi nggak telat-telat. Maksudnya masih bisa berproses. Karena itu penting Sam. Kita tuh kayak gini, kita tuh ya diajarkan grow mindset atau fixed mindset. Secara grow mindset berarti kita melihat kamu untuk memposting suatu prestasi kamu tetap dengan menggunakan ilmu padi, abang menyala gitu ya trennya sekarang. Kita menggunakan ilmu padi itu penting banget karena personal branding itu berdampak kepada kamu secara lebih luas, apalagi ketika kamu sudah berkuliah dan masuk ke kehidupan keperkuliahan. Itu penting banget. Kayak Sami sekarang mulai dari SMA membangun untuk personal branding secara di Instagram itu penting banget teman-teman. Jadi manfaatin sosial media teman-teman buat hal-hal positif karena kita nggak tahu siapa yang ngelihat kita dan dia nanti bisa jadi bisa ngerekrut kita untuk masuk sama kita, bisa dari kita untuk bekerja, kita dipercaya, kita melihat pertanggungjawaban kita seperti apa, skill kita seperti apa. Itu penting banget buat personal branding. Nah, Sami pernah gak sih ketika bangun personal branding di Instagram malah dihujat sama teman-teman gitu. Dan gimana sih tanggapan Sami buat itu dan kenapa Sami harus memotivasi teman-temannya? Ayo dong teman-teman, apa telah yang positif di Instagram? Iya. Iya, sampai sekarang pun ada loh Mbak yang nggak senang dengan Sami karena Sami membangun social branding di Instagram, khususnya untuk teman-teman di kelas Sami. Itu banyak sekali yang julid, banyak sekali yang tidak senang karena mungkin mereka mendapatkan apa yang mereka Sami mendapatkan apa yang mereka nggak bisa dapatin gitu. Seperti contohnya, dengan Sami membangun social branding Sami itu ada beberapa jam lalu
sebuah brand nge-DM saya untuk mengajak kerjasama. Ada juga yang telah bekerja sama dan mendapatkan sedikit alhamdulillah berkah di dalamnya, Mbak. Apalagi pas awal-awal kami ngebangun social branding kemarin dulu yang benar-benar dari nol, dari bocil Free Fire itu ingin membangun social branding menjadi seorang duta genre itu berat banget. Followers kami susah banget naik, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan di parlemen remaja. Saat kami terima parlemen remaja langsung naik ke 3 ribuan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mendengarkan orang lain itu kapan majunya teman-teman? Teman-teman sendiri yang akan menerima manfaatnya. Teman-teman tidak akan maju jika mendengarkan kata-kata orang lain. Mereka tidak bisa mengubah mereka bisa mengubah diri teman-teman dengan secara mudah kalau teman-teman dengarkan. Tapi mereka akan kaget jika teman-teman tidak dengarkan dan teman-teman akan terus bertumbuh seperti itu. Betul banget. Aku setuju. Jadi teman-teman mumpung dari si SMA, kalau misalkan yang sekarang banyak kan nonton SMA, sekecil apapun prestasi dalam hal diri kamu, kalau kamu mau posting, tapi tetap menggunakan caption yang ilmu padi supaya kamu tetap maksudnya kamu personal branding, tapi kamu tidak meninggi sampai kamu lupa untuk tetap berada di menginjakkan bumi gitu, intinya gitu. Jadi kamu menyala, tapi kamu harus tetap ilmu padi gitu. Kayak lagi tren kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman penting Sam, karena kakak aja baru bangun di kuliah, itu langsung dilihat sama orang, langsung direkrut jadi bagian dari Gemar, generasi Mas Berkarya, bikin buku, mungkin teman-teman kepo juga bisa dilihat Instagram kita @generasi Mas Berkarya, itu langsung masuk di komunitas Komisi Jakarta, langsung diajak buat collab sampai jadi MC diliput oleh MNC TV itu karena personal branding di Instagram. Jadi bangun Instagram itu nggak bisa hari 2 hari, sebulan 2 bulan teman-teman, tapi by step. Kalian bakalan ngerasain manfaatnya itu setelah setahun, setelah beberapa bulan, serius deh. Jadi makanya teman-teman bangun, Sami udah coba bangun, jadi teman-teman coba ayo bangun juga. Apresiasi sekecil apapun usaha kalian, kalian bentuk kecintaan kalian terhadap diri kalian sendiri, apresiasi sekecil apapun itu teman-teman. Upload, tapi tetap ilmu, tetap menyala dan tetap ilmu padi. Nah mungkin nih teman-teman, sambil kita nggak kerasa ya, udah hampir 1 jam kita ngobrol, nggak bener-bener kayak, makanya ngobrol santuy, live Instagram itu waktu 1 jam nggak bakalan kerasa, Sam. Nah mungkin Sami sebelum akhir live Instagram kita pada malam hari ini, mungkin Sami mau kasih motivasi kepada teman-teman yang mungkin teman-teman pada saat ini ngerasa aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa percaya diri, aku nggak berani buat lomba, aku pasti gagal. Jadi fake mindset-nya itu gede banget. Mungkin Sami mau motivasi teman-teman, ayo teman-teman bergerak, kita bergerak bersama, ayo kita menginspirasi bersama gitu. Mungkin Sami bisa kasih motivasi buat teman-teman karena kakak liatin fansnya Sami juga banyak nih. Oke, teman-teman. Ini motivasi yang akan saya berikan kepada teman-teman khususnya yang bukan di ibu kota, di kota-kota gede, tapi yang senasib seperti Sami yang berada di desa, di kota kecil, khususnya Bengkulu Selatan maupun kota-kota kecil lainnya di luar pulau. Teman-teman, kita memang jika kita sudah merasa kita besar di sebuah kolam, itu kita akan merasa besar kepala. Tapi jika kita dilepaskan ke lautan, maka kita akan terlihat kecil. Maknanya apa, teman-teman? Kalau teman-teman sudah merasa besar di kolam itu, jangan cepat puas, teman-teman. Bukalah cakrawala setinggi mungkin, bukalah cakrawala seluas mungkin, karena Indonesia, dunia itu luas, bukan di mana saja, bukan di Bengkulu Selatan, bukan di Bengkulu saja. Jika teman-teman sudah merasa puas, maka hancurlah teman-teman. Jangan pernah merasa puas, tapi jangan juga terlalu ambisi. Cukup teman-teman membuat target yang akan dicapai beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, beberapa waktu ke depan. Buatlah target sekecil mungkin yang akan bisa berdampak kepada diri teman-teman. Karena teman-teman sejatinya dunia itu semakin hari semakin kompetitif. Jika kita tidak bisa mengikuti alurnya, maka kita akan tertinggal. Seperti itu. Kemudian teman-teman, sekarang kita rasakan di zona kita adalah zona kenyamanan. Tapi belum tentu ke depannya kita akan terus nyaman di zona itu. Jangan pernah merasa terpaku oleh suatu hal, teruslah kembangkan diri karena sejatinya
Ada banyak orang yang ingin menumbangkan teman-teman jika teman-teman itu tidur, teman-teman berleha-leha, teman-teman berhenti berkegiatan. Ingat, di luar sana ada ribuan bahkan jutaan orang yang ingin lebih menumbangkan kita, teman-teman. Bersyukurlah dengan apa yang teman-teman ada sekarang, jangan pernah mengeluh. Ingat, masih ada yang di bawah teman-teman. Jangan pernah merasa bahwa diri teman-teman gak ada privilege, gak ada keuntungan, gak ada apa-apa. Ingat, Raffi Ahmad bisa besar dan mempunyai CEO itu dari dia yang berusaha. Kunci kesuksesan itu bukan dari privilege, teman-teman, bukan dari sekolah favorit, bukan dari pendidikan favorit, tapi yang pertama adalah jujur, disiplin, tepat waktu, dan ringan tangan, teman-teman. Ilmu itu kami dapat dari mana? Ilmu kesuksesan itu bukan karena tanpa sebab kami buat-buat, tapi karena kami sudah melebarkan cakrawala, kami sudah memperluas pergaulan kami, bukan hanya dengan anak remaja, tapi juga dengan orang dewasa maupun anak kecil, teman-teman. Banyak hal yang bisa kami pelajari dan bisa kita sharing sama-sama. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, bisa DM Instagram kami, kita bincang santai, teman-teman. Seperti itu. Jadi kuncinya, kalau ingin sukses, kalau ingin bahagia dunia akhirat, itu yang pertama, teman-teman jujur, ringan tangan, disiplin, tepat waktu, teman-teman. Terima kasih. Oke, makasih Sami itu teman-temannya ya. Sami udah jelaskan banyak hal untuk memotivasi teman-teman. Intinya adalah teman-teman tetap harus berusaha untuk bisa bergerak terus teman-teman. Walaupun mungkin secara perlahan itu nggak apa-apa. Itu benar-benar ngucapin terima kasih buat Sami karena Sami udah mau bergabung di live Instagram kita pada malam hari ini, memotivasi dan semoga menjadi amal jariah buat Sami juga gitu. Buat teman-teman, terima kasih juga sudah bergabung di live Instagram kita karena gak kerasa kita udah live Instagram selama 1 jam. Jadi teman-teman bisa nonton ulang live Instagram ini dan Sami makasih ya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Dan mungkin nanti kita bisa gabung ke forum generasi emas berkaya dan mungkin nanti kakak bisa kenalin Sami ke mentor-mentor kakak yang di Jakarta juga. Jadi kalau misalkan Sami ke Jakarta ya main lah ya. Jadi tidak pernah menghubungi saya ketika di Jakarta. Iya Mbak, satu lagi. Doain aku doain Sami lolos jalur undangan di salah satu kampus terbaik yang ada di Jakarta ya Mbak, biar kita enak manuvernya gitu. Biar kita terus silaturahminya gitu Mbak. Doain ya Mbak. Kakak cuma pesan satu. Ketika kamu berharap untuk mendapatkan sesuatu, apalagi ketika kuliah, kamu harus menggantungkan semuanya ke Allah. Gitu, intinya gitu. Karena kakak pernah di fase yang ngerasa kayak gini, kenapa aku nggak dapat, sedangkan aku ngerasa aku layak, dan teman-teman aku kenapa dengan mudah dapat, sedangkan aku ngerasa nilai aku jauh lebih besar gitu. Itu fase-fase diuji kesabaran, keikhlasan, keriduan kepada Allah. Kalau kamu dapat, tetaplah menjadi ilmu padi, tetaplah menjalani ilmu padi. Kalau kamu belum dapat, percaya Allah itu nyiapin hal yang spesial buat kamu. Jadi intinya gitu, mau nangis gak apa-apa nangis, mau sedih gak apa-apa sedih, mau senang gak apa-apa senang. Intinya semua yang ditakdirkan Allah untuk hidup kita adalah takdir yang terbaik untuk setiap hambanya. Ya gitu ya. Semoga yang terbaik, pasti kita mendoakan Sami. Mari kita mendoakan Sami, semoga apa yang didapat, semoga yang diharapkan Sami bisa tergapai, dan semoga apa yang diharapkan kakak juga bisa tergapai. Amin. Semoga teman-teman semua doa baik itu tidak akan pernah sia-sia. Allah mengabulkan semua doa baik sesuai dengan waktunya masing-masing. Maka kuatkan iman supaya ketika kita jatuh kita tetap ingat keimanan dan ketakwaan kita tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Sam. Ya, Kita berakhir dulu. Dari Sami. Terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih. Ya. Ya Mbak, semangat juga. Terima kasih kesempatannya Mbak. Izin pamit teman-teman. Assalamualaikum. Iya, dari Sami. Salam. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah bergabung di live Instagram kita di program Ngobrol Santuy, Ngobrol Sederhana tapi bermanfaat. Jadi kita udah masuk part 34. Jadi kita udah banyak banget live, bahkan sampai dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, sama HR Kementerian Perindustrian, kemudian banyak sama dosen, sama karyawan swasta, dan lain sebagainya. Kita udah banyak banget live Instagram. Jadi semoga live Instagram kita selalu bermanfaat, menjadi amal jariah untuk kita semua. Semoga menginspirasi. Aku Kartika Ramadhani pamit undur diri. Sampai jumpa di live Instagram part 35. Bye.